Nah, kemudian kita membaca kitab fikihnya. Akan buka kitab fikihnya yang kita baca, kitab fikih Syarah Sittin Mas'alah. Kitab yang putihnya halaman 25. Kemudian kitab yang kuningnya halaman 15. Parak aja lah. Halaman 15. Yang putihnya halaman 25, yang kuningnya halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Qawaidul Islami. Nah, itu bacanya kah? Qawaidul Islam. Kalau kitab yang putih ada tambahan sedikit kalimatnya. Mabahasun, satu materi. Yalah, satu judul lagi. Judulnya Qawaidul Islam. Pondasi Islam. Nah, Qawaidul Islam ay arkanuhu khamsun. Pondasi Islam. Ay maksudnya arkanuhu, rukun Islam. Jadi sebelum kita masuk pembahasan toharoh, bersuci, sembahyang, ini dulu tentang rukun Islam dulu. Arkanuhu maksudnya rukun Islam ada berapa? Khamsun. Ada 5. Nah, jadi pondasi Islam, terbangun Islam itu dengan 5 pondasi, 5 rukun. Yalah, sebagaimana di dalam hadis Nabi kita SAW, bunyal Islam ala khamsin. Dibangun akan Islam itu, tegak Islamnya itu atas 5 dasar, 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sembahyang, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya kah? Kemudian berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Ini adalah dasar Islam, pondasi Islam. Dan kita kawa yang kala mengerjakannya dan sempurna, mengerjakan yang kelimanya ini ialah sempurna. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Syahadatu alla ilaha, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Ilah itu maknanya la ma'buda bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Illallahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pertama dia mengucap syahadat, bersaksi, mengakui, mengikrarkan, meyakini sepenuhnya selama-lamanya sampainya mati. Yalah, apa yang diyakininya, yang diakuinya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Nah, jadilah la ilaha. Ilaha, la ilaha itu sudah menafikan Tuhan-Tuhan yang mana aja. Kayak inilah Tuhan yang disembah dengan sebenarnya itu sebenarnya satu ya. Nah, karena yang harus kawa ma'budah bihaqqin itu dia harus bersifat 2. Yang pertama, dia maha kaya dari segala apapun dan siapapun. Yang kedua, siapapun dan apapun mesti berhajat kepadanya. Ayo, siapa ada yang mempunyai sifat 2 ini nah? Dia maha kaya, artinya kada berhajat kepada siapapun. Dan
siapapun berhajat kepadanya. Ini hanya kau dikatakan Tuhan. Nah, hanya kau dikatakan Tuhan. Dua syaratnya. Kada berhajat kepada siapapun, siapapun berhajat kepadanya. Adalah lain pada Allah. Adalah. Nah, misalnya nih kita katakan, ya kalau kita katakan siapa misalnya ada Tuhan. Yalah misalnya ada Tuhan, ini mengatakan itu Tuhan. Sekalinya tuh si Tuhan yang dikatakannya tadi kan diulahnya, berarti inya adanya sudah ditolongi orang, berarti sudah kada masuk kriteria sebagai Tuhan. Berarti sudah kada kau dikatakan Tuhan, ilah itu kada kau. Ya kan? Ada maksud ilah ma'bud bihaqqin. Nah, ma'bud bihaqqin itu orang yang disembah dengan sebenar-benarnya. Apa yang maksudnya kau disembah dengan sebenar-benarnya? Kada bahajat kepada siapapun, siapapun bahajat kepadanya. Itu kalau pian belajar sifat 20, al-istighna yalah an amma siwahu. Yalah wa muftakirun wa dan yang lainnya muftakirun ilaih. Wa masiwahu muftakirun ilaih. Lain pada Allah mesti bahajat kepadanya. Nah, itu yang hanya kalau dikatakan kategori Tuhan. Nah, kemudian la ma'budu bihaqqin itu nyata sudah Allah. Nah, kemudian ditambah dengan kalimat la lawan illa. Ini kalau dalam kalimat ilmu nahwu atau ilmu balaghah, ini namanya adatul hasar. Hadatul hasar itu kita hanya itu, lebih mahanukan, hanya itu, hanya Allah Tuhan yang sebenar-benarnya disembah. La tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah, illallah kecuali hanya Allah. Maksud la lawan illa dibuat di situ supaya bujur-bujur hanya. Padahal jangannya ditinggalkan la lawan illanya. Ma'bud bihaqqin Allah. Itu sudah jelas. Karena syarat ma'bud bihaqqin yang tadi dua tadi jalan. Makanya bila ada orang hendak mengaku jadi Tuhan, dua ini ada kada? Ya kalau Firaun ngaku jadi Tuhan, soalnya masih makan juga. Ya berarti hendak kanyang jabah hajat lawan makan, berarti kada kau jadi Tuhan sebenarnya. Itu tidak bisa dikatakan ma'bud bihaqqin. Ini benar ya ngaku jadi Tuhan. Nah, atau orang yang mengatakan inya Tuhan. Padahal yang naran Tuhan, yang ma'bud bihaqqin, ada bahajat lagi kepada siapapun. Bahaya. Dan siapapun bahajat kepada Allah. Nah itu. Jadi sudah kada ada pakai lawan illa pun ma'bud bihaqqin Allah. Ditambahilah kalimatnya lawan illa. Nyata benar. Ini yang kita persaksikan sampai ke mati kita saksikan. Mudah-mudahan kita diberi iman yang kuat lah. Karena banyak, karena di akhir hayat yang malah kada beriman. Ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Dicabut imannya pas hendak mati. Nah, ini yang kita takutan. Dikira orang kan kita secara zahir Islam, ini hati ya. Bila hatinya berpakai lok, ya sudah. Makanya pentingnya kita untuk menguatkan iman itu belajar tauhid bujur-bujur. Yang bujur belajarnya, gurunya bujur melajarkan, belajarnya bujur. Ini supaya diantara kita juga menguatkan iman sampai ke mati kita tetap la ilaha illallah. Bujur-bujur kita kada bahajat kepada siapapun, hanya kepada Allah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan ia bersaksi lagi, persaksiannya, arti bersaksi itulah meyakini bujur-bujur, tunduk bujur-bujur selama-lamanya Muhammad, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW Rasulullah, Rasul Allah. Apa Rasul Allah? Utusan Allah. Apa maksud utusan? Orang yang dipilih Allah menerima wahyunya untuk disampaikan wahyunya tersebut. Maka kita wajib mengimani dengan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena Nabi kita Muhammad Rasul Allah, utusan Allah, ya, yang menyampaikan apapun perintah-perintah ataupun larangan Allah. Bila kita kada percaya, sama kada percaya lawan Allah. Nah, makanya persaksian kita Nabi Muhammad adalah Rasulullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad SAW kepada sekalian makhluk,
lihidayatihim, supaya kita berataan ini mendapatkan hidayah, petunjuk yang bujur. Nabi yang melajari, ya kan? Supaya kita ini bagus perkara dunia, perkara agama bagus, perkara dunia bagus, akhirat pun bagus. Nabi diutus. Jadi tinggal kitanya lagi, yalah, tinggal kitanya lagi mengikuti Nabi. Nah, jadi yang bujur-bujur orang syahadatu anna Muhammadar Rasulullah itu yakin lawan mau umpati. Yalah, nah supaya kau mau umpati ini apa? Belajar. Awalnya orang hendak langsung bisa. Yalah, hendak langsung tahu ilmunya ini, atau kita main hati aja lagi jar. Oh, kada awal nah itu ada aturannya berataan kita beragama ini. Yalah, nah, diatur oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabat dan seterusnya oleh para ulama. Jangan kita berulah-ulah bakal-akalan sorangan. Nah, itu tuh dalam beragama. Jadi pertama persaksian kita syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini pondasi yang pertama, bahkan sebagai pondasi lalu. Karena sudah ada orang kada syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dah gugur beratan, kada dianggap Islam. Ya. Nah, jadi ini yang pertama, ini yang kita kuati, kita mantapi. Makanya ketika membaca asyhadu, aku bersaksi itu, nah dalam hati, dalam sembahyang tuh jangan kawah hati kita memunculkan aku bersaksi meyakini selama-lamanya yang kita harapkan ya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah kecuali Allah, dan selama-lamanya bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan kita dikuatkan iman lah sampai akhir hayat, kita tetap berpegang dengan syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun Islam yang pertama. Nah, kemudian yang kedua wa iqamus shalah, mendirikan sembahyang. Di pondasi Islam yang kedua, mendirikan sembahyang. Apa maksudnya mendirikan sembahyang? Iqamus shalah. Bukan fi'lus shalah kalimatnya, tapi iqamus shalah, yaitu al-mudawamatu 'alaiha bi arkaniha wa syurutiha fi awqatiha. Dia mengakali mengerjakan sembahyangnya itu dengan melaksanakan rukun-rukunnya dan syarat-syarat sembahyangnya, dan mengerjakan sembahyangnya di dalam waktunya. Itu yang namanya iqamus shalah. Bukan hanya sekadar gawi. Kada, menggawinya mudawamah terus yang 5 waktu dikerjakannya. Kedua, menggawinya bujur rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Anda dalam sembahyang ada syarat, ada rukun, itu ditunaikannya bujur-bujur. Kemudian menggawinya dalam waktunya. Itu namanya iqamus shalah. Yalah. Karena munnya orang menggawi sembahyang, munnya kada pas rukunnya, apa kabar? Kada menggawi sembahyang naranya belum dikatakan karena sembahyangnya kada sah. Nah, makanya di sini perlunya belajar supaya kayak apa rukunnya bujur, kita syaratnya bujur, kita menggawinya belajar. Nah, makanya orang belajar fikih, iya benar belajar Islam. Baik teh, kenapa aja pondasi Islam? Ucap kalimat syahadat. Dipikir itu zahirnya kayak ini. Kemudian sembahyang, zakat, puasa, berhaji. Di mana orang menjelaskan yang 4 ini nah? Yang sembahyang supaya bujur, zakat supaya bujur, puasa supaya bujur, haji supaya bujur. Di mana andakannya? Dipikir. Jadi orang mengaji fikih, iya benar mengaji Islam. Jadi orang kadang mau mengaji fikih, kadang mau mengaji Islam berarti. Kayak apa sembahyangnya? Kayak apa puasanya? Kayak apa zakatnya? Nah, sekarang ini fikih itu malah diremehkan orang. Dianggapnya ilmu zahir banar haja. Padahal ilmu penentuan itu fikih lah. Bahkan kita hidup nih supaya beribadah. Ya Allah, sembahyang, zakat atau puasa tadi. Itu. Nah, ini makanya kita hati-hati kalau ada yang mengatakan seperti itu, apalagi berguru nangka itu ya kalau fikih ini kulit warak, nah itu salah.
Nah, itu yang salah. Tapi kalau orang yang bujur lah kan apa-apa lah. Misalnya kita kan pikir ini luarnya, kajian luarnya. Ini perlu kita kaji, kita itu kan bapaknya berketo. Kemudian tauhid itu dalamnya, nah itu bujur. Tapi yang meremehkan dia yang salah itu nah. Nyala, oh jawab mau ngaji pikir jar itu luarnya warak jar. Nah, salah. Padahal luar dulu yang kita bujurkan. Zohir. Nyala. Dan orang pun memandang yang luar. Nyala. Yang nampak dulu. Jadi fikih itu orang ngaji fikih, ngaji Islam. Al-Islam wal fiqh. Nah, Islam adalah fikih. Al-fiqh wal Islam. Fikih wal Islam. Ialah Islam. Wa iqamus shalah. Nah, jadi mudahan kita kalau bujur-bujur lah aqimus shalah nah, iqamus shalah mendirikan sembahyang. Apa mendirikan sembahyang itu maksudnya kita sembahyang mudawamah sesuai rukun lawan syaratnya, kemudian kita sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Itu digawi 2. Nah, maka disebutkan di dalam kitab Bahjatul Wasail. Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan dalam hadis, ada menyebutkan qala Allah azza wa jalla inna li 'abdi 'alayya ahdan in aqama sholata li waqtiha an la u'adzibahu wa an udkhilahu al-jannata bighairi hisab. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya bagi hambaku atasku ada sebuah perjanjian jar Allah. Jika dia benar-benar mendirikan sembahyang di dalam waktunya sesuai dengan syarat dan rukunnya, mudawamahnya mengerjakannya, maka perjanjiannya apa jar Allah taala? Allah u'adzibahu. Aku tidak akan mengazabnya. Ada bakal diazab Allah. Dan wa an udkhilahu al-jannata bighairi hisab. Aku akan memasukkannya ke dalam surga bighairi hisab. Kada berhisapan. Artinya banyak dicek sembahyangnya pas sudah masuk surga aja lagi. Nah, ini yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan sembahyang kita ini bujur lah. Supaya bujur tadi kita belajar ajar guru kami ilmu sembahyang ini namanya ilmunya sampai mati dikaji tahu lagi sampai mati kita sendiri sembahyang awal-awal karena yang ditakuni di akhirat yalah maka masalah sembahyang ini yang ribet yalah karena banyak kajiannya yalah nah kita berjamaah nih nah entah apakah kita timbul bingungnya kita kayak apa nih jar imamnya kadang ingat tasawuf awal jar ya kalau kau bingung kayak apa? Ya kan imamnya lebihan nih ya. Nah kayak apa nih itu masalahnya imamnya 8 sampai 5 rakaat. Namun kita kalau belajar bisa salah kita ya timbul salah ya kalau penting karena kadang-kadang kan itu terjadi kayak itu. Aku tadi sembahyang kamu jar terjajak tikus jar. Ya apa yo nah ya. Ada itu pelajarannya ya Allah. Ya macam-macamnya kena. Jangan kita nih sembahyang mulu sejak harus lah. Nah, kadang-kadang kan ada kejadian-kejadian tertentu yang itu hanya bisa dikeluarkan masalah, diselesaikan masalahnya dengan ilmu. Dan jika kita belajar, belum lagi kita rukun takbirnya bujurkah sudah, niatnya bujurkah sudah, fatihahnya bujurkah sudah, rukuknya bujurkah sudah, kan itu pulang belum lagi. Syarat-syaratnya pulang baudo kita mandi wajib kita bujurkah sudah, ya kalau izalatun najasah beistinja bujurkah sudah ini punya kada bujur nih kada bosah sembayang kan berkaitan mana kala terlibat kala ya di baju kita pakai ini benajis nih sudah dibersihkah belum kah suci kah sudah membersihnya belum kah nah itu di mana bertahan dipikir nah supaya kita kawai kaum sholah intinya belajar juga sekalinya belajar kita pakai pulang. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, taufik Allah lah, didudukakan angka ini nah, mau belajar gini. Nah kemudian yang ketiga rukun Islam wa ita'uz zakah menunaikan zakat. Apa maksud menunaikan zakat? Ketika dia wajib berzakat, dia menunaikan zakatnya bujur. Pertama niatnya bujur, kedua menyerahkannya memang kepada orang yang berhak. Nah itu namanya ita'uz zakah. Ada yang asal julong aja, nah aku berzakat banget tahun ini sekalinya julong pagi-pagi. Jika ada pulang, yalah
syarat menunaikan zakat. Dua aja. Berniat mengeluarkan zakat, yang kedua menyerahkannya kepada orang yang berhak. Itu namanya kalau dikatakan itauz zakana. Ya ada orang ya lah, dia menunaikan zakat bujur karena zakatnya tadi di hari kiamat datang menjadi kalungnya terbuat daripada nur yang bergantung di gulu. Yalah bergantung di gulu. Karena nurnya tadi dia akan bersinar. Yalah bersinar di hari kiamat. Sampai nur tadi ia kawa berjalan dengan nur yang tadi atas siratal mustaqim dengan selamat dan masuk ia ke dalam surga. Artinya zakat tadi Allah jadikan karena kalung tadi menjadi nur. Yang ini membimbingnya untuk jalan di siratal mustaqim dengan selamat dan masuk ia ke dalam surga. Tapi kalau ada orang yang kadang menunaikan zakat atau berzakat juga tapi salah. Ada pas berapa kadar yang dizakati, kada tahu. Aku duit sanu aja tapi aku yang penting keluarkan Nah, kada tahu berapa? Yalah. Nah, kemudian salah menyerahkannya itu karena hartanya yang dia tidak menegah atau kadang mau menunaikan zakat itu karena jadi belenggu di gulunya nih, nah, yang terbuat dari nar, api, yalah terbuat dari api sehingga itu karena membakarnya di hari kiamat. Naudzubillah. Makanya di ujar Imam Nawawi, jakanya belenggu tadi nah diandak ke dunia ini hangus. Ini orang yang menegah zakat. Nah, makanya perlu belajar kita kayak apa supaya tunai zakat itu. Ada pulang belajarnya ya kalau itu dipikir juga. Dipikir karena kita belajar pulang dipikir. Semalam sudah ya kalau kita tangga ibadah dan bujur kita zakat kita. Nah, kemudian yang keempat wa shaumu syahri ramadhana. Puasa di bulan Ramadan. Sudah kita lalui bulan Ramadannya dan puasa ibadah puasa Ramadan kita diterima Allah bujur dan diterima Allah dengan sempurna. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Apa yang narannya puasa? Yang narannya puasa? Yang naran puasa itu ya kalau dia berniat. Kemudian menahan daripada segala membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai maghrib. Yalah, nah itu narannya puasa. Belajarnya di fikih juga, belajarnya. Nah, kemudian yang kalimat terakhir wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu kepada Baitullah itu jalannya, berjalan. Maksudnya mampu berjalan atau jalannya itu bekalnya ada, lawan ongkosnya nih. Kemudian transportasinya ada. Nah, ada, makanya wajib berhaji. Dan kewajiban haji sekali seumur hidup aja. Ya kalau ini bila ongkosnya ada, kemudian transportasinya ada, dan ini dengan syarat-syarat tertentu lah. Sudah kita belajar semalam ya Allah waktu kitab tangga ibadah. Nah, artinya bila ada orang tuh bekalnya ada, ongkosnya ada, transportasinya ada, yalah pokoknya nyaman lah untuk berhaji. Sekalinya kada mau berhaji. Nah, di dalam hadis Nabi disebutkan man malaka zadan wa rahilatan wa lam yadhhab ilal haji falyamut ala ayyi halin syaa yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang memiliki bekal, ongkos ada, transportasinya kawainya untuk tulak, ya kan? Lalunya kada mau pergi untuk berhaji. Ada hendak berhaji, maka siap-siap Nabi dia mati atas apa jua hal yang ia kehendaki. Tapi dua aja pilihannya, nyakada mati Yahudi atau matinya Nasrani. Ini orang yang memang ini mampu lah. Nah, syarat mampu tadi banyak dalam fikihnya. Nah, syarat mampu untuk kewajiban berhaji. Artinya bila ini nyakada mampu untuk berhaji, kan wajib berhaji. Kan ada apa-apa dan kada berdosa. Cuman dalam kitab sebutin tetap kita wajib azam atau kosot niat. Ya Allah, nah yakannya ulun tahun ini kau berhaji, ulun berhaji. Ini kita tahun ini dah berkosot kalau tuntung orang berhaji karena berkosot pulang. Kita yang kada kau tulak nih. Yalah, nah ya Allah ulun bilanya ada duitnya karena nah ulun berhaji. Ya, jangan sudah tahu kada mampu, sudah ada. Kada hendak kayak aku berhaji ya kada mampu juga, itu kada boleh. Yalah, harus ada azam atau niat kosotnya.
Nah, ya kanya ada duitnya ulun bahaji juga. Ya kanya kawan nih ulun bahaji. Nah, itu jar ulama setiap tahun nang itu aja mau kosot yang belum bahaji nih. Ya, setiap tahun tutung orang bahagian bakosot pulang ya Allah nah. Ada duitnya, ada kawa ulun untuk lak bahaji. Nah, kayak gitu. Nah, inilah rukun Islam. Ya, semuanya sedin wasaya til kalamu alal arba'atil akhirati fi mahalliha. Dan selagi akan datang kena pembahasannya, pembicaranya atas 4 yang akhir, yaitu tentang sembahyang, zakat, puasa, lawan haji fi mahalliha pada tempat-tempatnya, artinya di bab-babnya kena ada pembahasannya tentang sembahyang, zakat, puasa, lawan haji. Adapun tentang syahadat tadi itu di dalam kitab tauhid yang panjang lebar menjelaskannya. Nah, ini insyaallah kita lanjutkan karena membahas tentang istinja. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita berkumpul di majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kedua orang tua kita, guru kita, keluarga, jiran, tetangga kita semuanya diampuni. Mudah-mudahan segala amal ibadah diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki halal berkah depan berkahnya, dipanjangkan umur dan taat ibadah, diberikan kesehatan, keafiatan sempurna zahir batin, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, kampung kita Allah hindarkan daripada segala macam bala, musibah, wabah dan penyakit. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan, mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman yang sempurna, masuk surga bighairi hisab. Al-hadiniyatu ala kulli man min salafus salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li mashayikhina wa 'allimna ajma'in wa jami'il mu'minina wa mu'minatin muslimina wa muslimat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ihdina bihudak wa ba'athna mimman yusari'u fi ridhak wa la tu'adhina wa yusiraka wa la tuj'alna mimman khalafa amraka wa 'asha. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.